salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama sekali lagi kami ucapkan turut berbelasungkawa oleh kami Komnas HAM secara kelembagaan, secara institusi, khususnya juga secara pribadi oleh saya, karena saya besar di Malang, Aremania, termasuk dulu yang juga menikmati Aremania sebagai supporter terbaik di Indonesia. Waktu itu zamannya Pak Agung Gumelar, Arema pernah setiap gang di sudut kota Malang kabupaten ini selalu ada diskusi, selalu mengembangkan bagaimana sepak bola yang baik, supporter yang baik dan sebagainya. Ya, terkenal ramah dan sebagainya. Oleh karenanya memang atas berbagai sejarah kayak itulah salah satunya kalau saya pribadi memang akan semangat. Di samping memang terkait tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan. Kami sebenarnya dari kemarin sudah berkomunikasi dengan beberapa Aremania. Di samping memang dikasih video, dikasih voice note, dikasih beberapa dokumen dan sebagainya. Kami juga berkomunikasi dengan beberapa keluarga yang memang anggota keluarganya ada yang meninggal. Nah, agenda Komnas HAM memang satu mengunjungi keluarga korban, mengunjungi rumah sakit. Terus tadi kami juga berkoordinasi dengan teman-teman Arema untuk bisa bertemu dengan beberapa pemain, ya, kepingin tahu langsung apa yang sebenarnya terjadi. Yang berikutnya adalah memang mendalami apapun yang terjadi di Kanjuruhan sana, termasuk penggunaan gas air mata. Itu agenda kami di Malang. Semoga peristiwa ini menjadi terang benderang. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia. Dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya tadi sempat ngobrol, walaupun nggak terlalu panjang begitu, untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri objektivitasnya kayak apa, ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Mungkin itu pengantarnya. Terima kasih. Sedikit tadi sudah menunggu beberapa teman-teman Aremania dan sudah mendapatkan beberapa informasi baik itu voice note maupun rekaman video. Sejauh ini apakah sudah ada indikasi pelanggaran HAM yang Mas Ori lihat atau pelanggaran lain? Lalu langkah-langkahnya seperti apa, Mas? Membuat terang. Iya, beberapa informasi yang memiliki kedekatan pada satu fakta. Yang pertama, kekerasan memang terjadi. Kalau video yang nyebar itu kekerasan terjadi, ya, ditendang, terus kena kungfu begitu, ya, di lapangan. Nah, itu tidak hanya Komnas pastinya bisa melihatnya, tapi semua orang juga bisa melihat itu. Terus juga penggunaan gas air mata, yang itu kami sedang telusuri. Kami sedang melihat dengan agak dalam anatomi stadion, cerita di saat itu pasca pertandingannya kayak apa.
Makanya kami juga minta ke teman-teman Arema untuk bisa bertemu dengan pemain, ya, untuk melihat secara objektif sebenarnya bagaimana. Kalau lihat kasat mata misalnya dari video itu, seandainya ya seandainya nggak ada gas air mata, ya mungkin nggak akan hirup pikuk. Dan ini juga kami sudah menelusuri karakter dari luka. Jadi karakter luka yang terjadi pada para supporter itu, ya, karakter lukanya, penyebab kematiannya sedang kami dalami. Karena itu akan bisa melihat sebenarnya karakteristik kejadian atau perkara atau peristiwa kemarin itu kayak apa. Nah, dalam semua konteks itu apakah ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia? Pasti ada. Ya, minimal soal kekerasan, minimal soal excessive use of force. Excessive use of force itu penggunaan kewenangan yang berlebihan. Nah, kami akan cek manajemen penggunaan kekuatan yang berlebihannya itu sampai level mana. Ya, masa orang berjalan di pinggir lapangan terus ditendang model kayak begitu misalnya begitu, atau pengerahan pasukannya kayak apa, penggunaan gas air matanya seberapa dan sebagainya, sampai misalnya diskusi kenapa kok ini nggak diselenggarakan sore hari tapi malam hari dan sebagainya, itu juga kami sedang telusuri. Nah, itu yang dari kemarin kami sebenarnya sudah mendapatkan beberapa informasi, beberapa video, beberapa keterangan dan sebagainya. Itu. Teman-teman awal dari kemarin seperti apa yang sudah? Barusan saya jawab itu. Mas, terkait soal saya juga mendapatkan informasi bahwa di Stadion Kanjuruhan itu ada 14 pintu, tapi waktu kejadian gas air mata dilemparkan hanya 2 pintu yang terbuka. Apakah itu didapatin juga informasi itu oleh teman-teman Komnas HAM dari teman-teman Aremania? Makanya ketika kami mendapatkan informasi itu, kami melihat anatomi dari Stadion Kanjuruhan. Anatomi ini juga akan menentukan sebenarnya ketika ada terjadi kayak begini, exit strateginya kayak apa. Termasuk juga misalnya tadi itu sekian pintu, 2 pintu yang terbuka, misalnya kayak begitu, gas air matanya di mana, konsentrasi hirup pikuknya di titik yang mana, termasuk juga nanti kita akan telusuri soal korban-korban ini yang paling banyak jatuhnya di dekat pintu yang mana, apakah itu juga dekat dengan lontaran gas air mata dan sebagainya. Nah, itu sedang kami dalami. Pak, gas air mata informasinya buatan tahun 2019. Apakah kadar kadaluarsa itu mempengaruhi kandungan toksik yang membuat supporter semakin sesak? Semua zat yang terbuat ya entah gas air mata atau zat-zat yang lain pasti memiliki logika kadaluarsa. Yang itu juga sebenarnya menjadi konsen kami ya, yang menjadi salah satu kunci nanti akan kami tanya kepada teman-teman medis. Apakah memang karena sekian jumlah korban itu sesak napas ya, ataukah karena yang lain? Nah, kalau sesak napas, kadar oksigen dan sebagainya kayak apa dan sebagainya, itu yang dipengaruhi oleh gas air mata. Itu ya. Mau tanya terkait ini kan korban ini kan polisi juga jadi korban, terus supporter juga jadi korban. Dari tim dari Komnas HAM sendiri itu ada berapa personil dan seberapa lengkap dari dalam penyidikan ini? Seperti itu. Ini tim lumayan cukup besar. Biasanya kalau saya bawa tim kayak begini, itu biasanya kalau di kasus-kasus yang karakternya juga besar. Saya bawa tim cukup besar, nggak perlu saya sebutin jumlahnya, dan saya pimpin sendiri. Cukup ya, Pak Betul?